Halo gengs, Koca. Pertama-tama selamat tahun baru 2022. Semoga kalian menghabiskan waktu kalian bersama keluarga atau teman-teman, dan juga semoga kalian punya resolusi baru lah untuk tahun ini, maupun itu mulai nge-gym atau makan sehat gitu. Kita tahu sih resolusi itu kadang-kadang ujung-ujungnya kita nggak lakuin ya, tapi setidaknya kita kepikiran untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Oke, jadi hari ini kita bakal lihat sebuah headset gaming yang gue pribadi nggak percaya, ternyata gue malah suka sama produk ini. Coba kita cek. Ini namanya Logitech G435, dan jujur aja pertama kali gue lihat ini tuh gue nggak terlalu peduli-peduli banget. Mereka ini targetnya ke orang-orang yang gamer casual gitu, yang mungkin nggak mau ribet ada kabel, tapi tetap bisa main game tanpa ada latency dan juga delay. Dan kalau kalian adalah orang-orang yang kayak gitu, ini bisa jadi pilihan yang bagus banget sih. Harganya juga masih di bawah 1 juta. Pertama-tama ini headsetnya ringan banget, cuman di 160 gram. Dan kalau kita angkat dan pegang kayak gini tuh bakal kerasa kayak mainan sih, jujur aja. Dia bahannya semuanya plastik, dan bahkan dia punya headrest ini bukan bantalan gitu loh. Dia cuman kayak fabrik tipis aja. Dan ya kalau kita pegang mungkin bakal kerasa sedikit murahan sih, cuman itu intinya gitu, biar bikin ini tuh bisa seringan mungkin, jadi kalau di kepala kita tuh bisa jadi nyaman. Dan ya ini di kepala ternyata nyaman banget sih, ini bener-bener kayak nggak kerasa apa-apa. Ini dia punya adjustment juga nggak ribet, cuman kayak gini doang, nggak bisa di tilt atau apa-apa, dia cuma bisa gerak-gerak dikit doang kayak gini. Pokoknya ya udah gitu aja, nggak ribet, nggak bisa dilipet juga sih. Yang sebenarnya sih gue lebih pengen ini bisa dilipet sih, cuman ini nggak bisa dilipet. Dan ya ini cuman kayak kayak gini doang gitu, kayak seakan-akan kalau gue pencet kuat-kuat pakai tangan ini bisa hancur gitu. Tapi dengan itu juga kita jadinya punya clamping force yang nggak kuat banget, makanya kita juga bisa nyaman pakainya. Untuk dia punya earpad sih, yang ini bener-bener pas-pasan di telinga gue gitu, kayak dia nggak kejepit, tapi gue masih kayak sentuh dinding dalam earpadnya tuh dikit-dikit. Dan juga dia cukup dalam untuk telinga gue nggak kena drivernya di dalam. Tapi kalau misalkan kalian tahu telinga kalian itu agak sedikit besar dan mungkin agak sedikit menonjol, jadi suka kena driver di dalam, mungkin ini bisa jadi headset yang bakal nggak nyaman sama telinga kalian gitu. Di dalam drivernya juga nggak ada extra foam lagi, jadi itu cuma langsung plastik aja gitu. Jadi gue bakal kebayang kalau misalkan telinganya kena ya di dalam situ, itu pasti bakal sakit banget. Tapi untungnya sih gue nggak kejepit dan juga gue nggak kena. Dan juga gue pakainya ini harus tarik sampai dia paling ujung baru bisa nyaman di kepala gue. Dan ini memang headset yang bukan untuk kepala gede-gede banget sih. Ini lebih ke mungkin anak muda ya, kayak umur 14, 15, 16 gitulah. Untuk earcup di kiri ada power button, volume up and down, dan juga tombol untuk mute mic-nya. Dan juga ada colokan untuk USB-C. Untuk koneksinya ini bisa Bluetooth dan juga dongle, dan kita tinggal baca aja cara connect-nya ya di buku petunjuknya. Dan juga dia ada fitur kayak limiter gitu, jadi dia bakal bikin volumenya itu nggak bakal terlalu keras, kayak mungkin dia paling mentok di 80%. Kita bisa matiin fiturnya kalau kita pengen lebih keras lagi. Gua sih matiin karena gua ngerasa itu malah jadi kekecilan. Baterainya ini diklaim bisa tahan 18 jam, dan untuk pemakaian gua sih, gua udah pakai ini sekitar mungkin 5 hari gitu, dan sekarang sih memang udah sekarat. Oke, jadi kalau untuk suaranya, balik lagi karena ini headset wireless ya, jadi jangan terlalu punya ekspektasi yang banyak banget. Tapi sebenarnya untuk apa adanya, ini tuh udah lumayan bagus banget loh. Yang jelas kalau kita volumenya max sampai 100%, nggak ada suara yang harsh banget yang bikin nggak enak untuk didengar. Dan untuk segi bassnya sih juga lumayan ada, walaupun dia punya earpad itu pakai bahan bukan kulit gitu ya. Tadi kayaknya gue lupa mention deh. Jadi dia earpadnya ini bukan pakai kulit, tapi pakai soft fabric gitu, yang bakal bikin bassnya nggak bakal terlalu ada gitu. Tapi sejauh ini bassnya juga menurut gue lumayan oke kok. Untuk vokalnya juga gue ngerasa ini bagus-bagus aja. Gue tetap
enak banget pakai ini untuk dengerin lagu santai gitu, nggak ada kabel, enak kan. Tapi yang gue notice itu dia punya soundstage itu kurang luas dibandingin headset lain yang gue punya. Tapi secara keseluruhan menurut gue untuk sebuah headset wireless ini suaranya udah oke banget sih. Ini headsetnya juga ada mikrofonnya di sebelah earcup yang kiri ini yang ada benjolan gitu. Dia cuma kecil aja. Dan, ya suaranya nggak terlalu gimana-gimana banget sih, tapi ya paling kalau untuk, kalau lagi main game, mau voice chat gitu mungkin ya udah cukup-cukup aja. Tapi kalau mau dipakai untuk voice over atau gimana gitu, gue sih ya nggak bakal pakai sih. Oke, jadi gue udah pakai ini sekitar semingguan gitu untuk main game kasual. Gue ada main game Plant vs Zombie sih. Terus gue juga ada pakai untuk main game kompetitif. Gue ada pakai untuk denger lagu kayak sebelum tidur gitu. Dan ya gue sebenarnya suka banget sih, lebih dari yang gue kira gitu. Tapi kita harus ingat kalau gue lihat produk ini tuh dengan ekspektasi yang lumayan rendah sih. Jadi begitu kualitasnya melebihi ekspektasi gue, ya pastinya gue bakal seneng. Dalam segi suara ya balik lagi ini wireless, jadi ya biasa aja sih sebenarnya. Kita nggak bisa bandingin sama headset yang pakai kabel colok ke sound deck gitu. Itu ya beda cerita gitu. Ini memang untuk orang-orang yang nggak mau ribet aja, pengen on the go gitu, tinggal nyalain, bisa connect ke HP, kalau mau ke komputer tinggal pakai dongle dan ya ready to go. Dan menurut gue untuk orang-orang yang seperti itu, yang nggak mau ribet, yang mungkin nggak terlalu peduli sama kualitas suara ya, ini tuh produknya kena banget sama mereka. Kalau mau dibandingin sama headset-headset lain yang di bawah 1 juta, di sini gue punya Rexus TS1 yang gue pernah review juga, dan Fantech WH01. Dan walaupun mereka itu lebih murah daripada si Logitech ini, tapi gue berani bilang kalau kalian tertarik mencari headset-headset kayak gini ya, mending tabung lebih aja untuk ambil yang Logitech. Hal yang menurut gue agak disayangkan itu, walaupun ini ringan, tapi seperti yang gue bilang tadi, ini nggak bisa dilipat dan juga kita nggak dapet kayak kantong gitu dari boxnya. Jadi ini agak susah untuk dibawa kemana-mana gitu. Karena menurut gue ini tipe-tipe headset yang mestinya sih kita nggak taruh dalam kita punya kayak studio setup gini loh. Kalau di studio setup gini mah mending pakai headset yang kabel aja. Ini kan lebih untuk, kita mungkin mau ke kampus atau ke airport atau kemana, ke cafe gitu. Dan ya sayang aja ini agak susah untuk dibawa kemana-mana. Kalau ini bisa dilipat, ini bakal jauh lebih gampang gitu. Tapi secara keseluruhan gue masih suka aja sama produk ini dan gue masih bisa rekomen ke kalian-kalian yang tertarik. Gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.